Jadi niat dalam kitab-kitab karangan ulama salafun saleh itu mengartikan atau mendefinisikan sebagai qasdu syai' muqtaronan bi fi'li. Menyengaja sesuatu yang dilakukan dengan bebarengan kita melaksanakan hal itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. siang. Jumpa lagi dalam podcast Bincang-Bincang Santri bersama dengan para mahasantri dari Mahat Ali An-Nur 2 Al-Murtadho. Dan siang hari ini kita kedatangan bukan tamu sebenarnya, karena ya setiap hari kita ketemu gitu. Mas Rahmat, apa kabarnya siang hari ini Mas Rahmat? Alhamdulillah masih diberikan kesehatan oleh Sang Khalik. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan kita siang ini mau bicara soal yang sangat krusial. Kenapa saya katakan krusial? Karena banyak orang itu mereka ingin beribadah. Mereka itu pingin menambah ladang amal gitu lewat aktivitas yang sederhana. Dan Islam pun mengamini hal tersebut dengan kita ambil contoh, bisa membuat menyapu bisa bernilai ibadah, mandi pun bahkan bisa bernilai ibadah, kan seperti itu. Apa yang membedakan mandi biasa dengan mandi yang bisa bernilai ibadah? Sebenarnya segala sesuatu ini bisa dibedakan dengan niatnya. Nah, niat. Masalah niat ini kita bisa membedakan semua aktivitas, semua adat-adat kita, semua perilaku kita. Ini bisa kita bedakan dengan niat kita. Berarti aktivitas yang biasa itu bisa bernilai ibadah kalau kita lakukan dengan niat untuk melakukan ibadah yang tentunya seperti itu. Lalu bolehlah kita kasih contoh, kasih pengertian apa sih niat itu, Mas, dan kenapa harus berniat gitu, supaya bernilai ibadah tuh kenapa harus berniat gitu? Jadi niat dalam kitab-kitab karangan ulama salafun saleh itu mengartikan atau mendefinisikan sebagai qasdu syai' muqtaronan bi fi'li. Menyengaja sesuatu yang dilakukan dengan bebarengan kita melaksanakan hal itu. Seperti itu dalam takrif di kitab-kitab salafun saleh. Nah, fungsi dari niat, lagi-lagi kita bahas fungsi dari niat. Nah, fungsinya seperti apa yang telah kami paparkan tadi, yaitu fungsi dari niat adalah untuk membedakan perilaku kita atau aktivitas kita yang lain. Seperti itu. Supaya bernilai ibadah tadi kan. Nah, seperti itu. Dan memang harus dilakukan muqtaronan bi fi'li, artinya harus bersamaan gitu. Iya. Seandainya kalau tidak dilaksanakan bebarengan, ini bukanlah niat lagi. Apa namanya? Namanya nanti ke azam. Seperti itu. Tapi kan kita nggak bisa memungkiri orang itu nggak bisa betul-betul dia ketika melakukan ibadah kemudian sekaligus dengan niatnya gitu. Jadi batasan berbarengan tuh bagaimana? Kata fikih itu bagaimana? Batasan bebarengan ya kita seperti halnya dalam sholat ya. Kita sekarang bahas niat dalam permasalahan sholat. Kita akan namakan muqtaronan bi fi'lihi. Ini kita ambil contoh di saat kita takbiratul ihram. Nah, di situ kita diwajibkan untuk niat. Nah, dalam niat saat kita takbiratul ihram ada yang namanya istihdar dan juga muqaran. Nah, istihdar ini nanti juga ada dua. Ada istihdar urfi sama istihdar yang umum, lebih umumnya, lebih globalnya gitu. Begitu pula dengan yang muqaran. Apa istihdar itu, Mas? Istihdar itu menghadirkan dalam contoh seperti niat, kita niat. Istihdar kita tuh menghadirkan rukun-rukun sholat yang ada di sholat itu. Nah, ketika kita takbir Allahu Akbar, kita sambil membayangkan rukun-rukun sholat. Ada yang takbiratul ihram, ada ruku, ada sujud, dan sampai akhir saat salam itu. Iya, terus? Nah, kalau muqaran, ini kita berniat, mulai lafaz Allah, hamzahnya lafaz Allah, sampai roknya lafaz akbar. Nah, ini namanya muqaran.
Lah, apakah ketika mukoron itu harus benar-benar mukoron dari awal kayak tadi? Jadi mulai A kita mulai meniatkan A usolli misalnya sampai bar, kemudian lillahi ta'ala harus seperti itu atau gimana? Nah, untuk yang mukoron itu nanti ada yang hakiki sama urfi. Nah, itu bisa diperjelas. Kalau mukoron hakiki, ya namanya mukoron yang memiliki arti bebarengan. Maka ya kita harus membarengkan. Mulai dari huruf hamzah lafaz Allah sampai huruf ro-nya lafaz akbar. Iya. Nah, ini namanya mukoron hakiki. Jadi kita niat usolli bersama dengan Allah, terus apa? Lillahi ta'ala. Itu. Ini baru ta'ala bersama dengan bar seperti itu. Sedangkan yang urfi, kita cukup berniat di dalam di dalam takbir tersebut. Jadi gak harus kita membarengkan mulai huruf hamzahnya lafaz Allah sampai huruf ro-nya lafaz akbar. Seperti itu. Jadi nggak harus mulai awal dan sampai akhir enggak ya? Enggak harus. Jadi kan itu mungkin bisa jadi salah satu alternatif untuk mereka yang kesulitan gitu melakukan mukoronah hakiki ya, karena kita pun sering sholat itu keadaan kurang fokus gitu. Iya. Dan oleh Vicky dikasih solusi seperti itu tadi. Baik. Bicara tentang niat sebagai salah satu perangkat ibadah, apa yang harus dilakukan orang ketika berniat? Artinya, adakah satu hal yang bisa membatalkan niat atau niat itu losdol? Jadi nggak ada batas, nggak ada sekat apapun. Jadi yang penting dia niat, yang penting dia seperti ini sudah dianggap niat atau bagaimana Vicky berbicara? Di masalah niat ini sebenarnya dalam niat ini ada komponen-komponen tersendiri. Nah, untuk komponen-komponen yang harus dilakukan oleh musolli atau orang yang sholat, ini ada yang pertama adalah komponen niat, dia mencantumkan atau menta'arud, dalam bahasa fikihnya itu ta'arudul lafzi fardon. Ta'arudu fardon, dia menyebutkan atau memaparkan atau menampakkan lafaz fardu. Contoh usolli fardon. Nah, ini adalah suatu kewajiban dalam niat. Gunanya untuk apa? Lagi-lagi seperti tujuan niat asalnya, yaitu apa? Untuk membedakan sholat yang fardu dengan sholat-sholat yang lain. Ada sholat sunnah datal waktu, sunnah laisa laha sabab au data waktin itu. Nah, kemudian selain ada komponen fardu, di sini juga disebutkan ada itu dalam sholat fardu ya Mas ya. Dalam sholat fardu itu nanti kita diwajibkan menyebutkan kata-kata fardon. Ya gunanya untuk membedakan tadi itu. Sedangkan nanti kalau dalam permasalahan kita sholat sunnah naflan mutlak, kita ini tidak diwajibkan untuk menyebutkan naflan gitu, enggak. Kenapa? Karena sebenarnya yang dicukupkan dalam sholat sunnah mutlak, ini dia cukup berniat sholat saja. Maksudnya saya melakukan sholat ini, usolli fi'las sholah. Nah seperti itu sudah cukup. Iya, tadi sempat menyuplik ya, sempat ngomong tentang salah satu fungsi niat itu supaya aktivitas itu bisa dibedakan mana yang bernilai ibadah, mana yang tidak, kan seperti itu. Kita bisa membedakan aktivitas tersebut ketika memang ada aktivitas yang secara lahiriah itu umum dilakukan, itu tadi nilai ibadah dan tidak gitu. Lalu bagaimana ketika ada satu aktivitas yang enggak umum dilakukan, bukan kegiatan kita sehari-hari, dalam arti kita hanya kegiatan tertentu saja seperti sholat, kita enggak melakukan sholat enggak setiap waktu, hanya di 5 waktu saja yang diwajibkan. Lalu mengapa diharuskan niat di sholat padahal sholat tidak punya aktivitas yang sama? Artinya enggak ada sholat yang bernilai non ibadah gitu. Gitu. Jadi lagi-lagi kita bahas tentang masalah niat itu nanti arahnya ke ibadah mahdoh. Ibadah mahdoh sama ibadah wiru mahdoh. Bisa diperjelas mungkin? Ibadah mahdoh ini ibadah apa? Ibadah yang murni. Nah, ibadah murni itu bagaimana? Ibadah yang murni. Ya, harus kita yang melaksanakan, gak bisa digantikan. Atau emang ini menjadi suatu kewajiban gitu. Contoh ibadah mahdoh yang lain adalah puasa. Kita malam hari tidak berniat, maka puasa kita tidak sah. Begitu pula dengan sholat. Kita ketika takbiratul ihram tidak mencantumkan sholat,
tidak mencantumkan niat, melafalkan niat, maka juga tidak sah sholat kita. Karena apa? Karena niat adalah syarat untuk sholat itu sendiri dan juga puasa. Jadi kapan niat itu bisa dianggap niat gitu? Artinya tadi ada fardu-fardunya tadi kan ya. Itu apakah berlaku di seluruh ibadah atau khusus di sholat saja gitu? Misalnya kita niat puasa gitu kan nggak mungkin mukoronahnya di saat Allahu Akbar. Di puasa kan nggak ada ritual takbiratul ihram kan seperti itu. Jadi kapan niat itu dianggap selesai, dianggap sudah final. Jadi sah, niat kamu sudah sah. Ketika niatnya sah, otomatis ibadah kamu juga sah. Mungkin kasih contoh di puasa, bagaimana niat di puasa gitu. Oh iya. Jadi gimana niat kita itu supaya diiktibar, sudah dianggap sah, ya kita melaksanakan komponen-komponen dalam niat itu. Kemudian dalam kata-kata dari takrif niat, muktaronan bifi'li. Nah, bagaimana dalam puasa? Ya. Ini kan tidak muktaronan bifi'li. Lah, fikih menjawab. Mungkin bisa diperjelas, gak muktaronnya di mana ketika di puasa? Kalau seandainya ada orang yang mengatakan kita kan tidak muktaronan bifi'li kalau puasa. Karena apa? Karena kita puasanya mulai apa? Terbit fajar. Ya, terbitnya fajar. Nah, tapi niatnya kita itu sebelum terbitnya fajar. Bener nggak? Nah, dari itu kenapa? Karena harusnya kan kita membarengkan saat terbit fajar gitu. Tapi kok kenapa fikih mentolerir kita boleh niat sebelum terbitnya fajar? Karena kita sudah mengkoset itu tadi. Mengkoset. Jadi kita sudah mengkoset sehingga kalau dalam puasa ini kita sudah diiktibar. Karena apa? Karena kalau kita niatnya di saat terbitnya fajar, ya bagaimana sah salat kita? Kita tidak berniat. Niatnya kita diletakkan sebelum apa namanya? Terbitnya fajar. Karena itu sudah merupakan ketentuan. Dan ketika itu nggak dianggap muktaronan, masih dianggap niat kah? Iya, masih dianggap niat. Namanya tetap masih niat ya. Tetap niat berpuasa. Baik, terakhir ini Mas, sebelum kita pungkasi podcast yang ini, ada kejadian umum yang kita semua mesti pernah melakukan di ibadah apapun, entah itu wudhu, entah itu sholat, bahkan di puasa, bahkan hingga di puasa. Apa yang kita alami? Kita was-was, kita ragu. Ini niat kita udah benar atau belum? Kita ini benar-benar niat atau belum gitu? Atau niat kita sudah dianggap atau tidak? Benar atau tidak niat kita? Bagaimana solusi dari Mas Rahmat ketika ada orang yang melakukan syak atau was-was saat melakukan niat? Sebenarnya was-was dalam saat berniat, khususnya pada saat kita sholat, ini merupakan manipulasi dari setan. Karena apa? Karena ya namanya was-was ini adalah godaan setan. Mintalah obi syaiton. Kalau dalam taksi kita kuning itu. Sehingga dari kita dapat dimanipulasi oleh setan. Ini menunjukkan bahwasanya kita kurang dalam memahami agama. Kekurangan fahaman agama kita. Maksudnya kita kurang memahami agama Islam, khususnya pada sholat seperti itu. Jadi solusi yang ingin Mas Rahmat tawarkan kepada kita supaya kita itu enggak was-was, supaya kita yakin niat kita itu sudah benar gitu, itu gimana? Enggak ada solusi. Yang pertama, kita sebagai solusi bagi musolli yang merasa was-was, ini dia disunahkan untuk melafalkan apa yang dia niati sebelum melaksanakan. Contoh, ketika mau sholat zuhur masalah, saya kok was-was, sudah kita ucapkan saja sebelum takbir itu, sholli fardhu dhuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Allah sambil takbir, niat dalam hati, seperti itu. Nah, itu solusi yang pertama. Ada solusi dari Ustadz Imam Abu Hasan Asyadzili. Dia mengatakan
kalau di antara kalian mengalami kesulitan, maksudnya kesulitan ini was-was dalam mau sholat, ini hendaknya dia menaruh tangan kanannya di atas dadanya sambil membaca doa Subhanal Malikil Quddus Al-Fa'al Sab'a Marrah. Apa tujuannya? Mungkin Mas Rahmat tahu. Apa Subhanal tujuannya? Malikil Quddus Al-Khalaq Al-Fa'al Sab'a Marrah. Tangannya taruh di situ apa Taruh di dada. tujuannya? Karena apa? Karena kan pertama niat ini ada di dada. Iya. Bukan di dada, di hati, Di hati kan? tepatnya. Ini. Nah, sehingga kita coba kita praktekkan saja ya. Mungkin ini kalau saya sendiri ketika saya memegang hati, bukan hati, dada sambil gini, ini merasa agak tenang. Ya, agak tenang. Nah, mungkin alasan dari Al-Ustadz Abu Hasan Asyazili itu seperti itu, entah. Dan itu pernah Mas Rahmat alami jelasnya ya? Pernah, satu kali saya coba itu, saya baca Subhanal Malikil Quddus Al-Khalaq Al-Fa'al itu 7 kali. Kemudian tidak berhenti di situ, masih dilanjutkan dengan ayat Al-Qur'an ini insyaallah yang berbunyi in yasha yudhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid wa ma dzalika 'alallahi bi'aziz. Sudah, baru kita langsung takbir. Itu ketika kita mau melakukan sholat ya? Iya. Baik Mas Rahmat, sebelum kita pungkasi podcast yang ini, ada nggak mungkin Mas Rahmat mau ngasih suatu testimoni, bisa katakan testimoni tentang niat lah, atau pesan kepada teman-teman kita dalam masalah niat, apa yang harus dipahami betul dalam masalah niat? Ya. Jadi saya harap teman-teman memahami niat ini dengan sebenarnya itu bagaimana, apa saja komponen-komponen dalam niat, dan lebih umumnya apa pengertian dari niat, bagaimana kita bisa dinamakan niat, maksudnya pekerjaan kita, niat kita itu bisa dianggap niat seperti itu, bagaimana. Nah, kemudian ada suatu hukum itu kita tidak boleh mentaklek niat, jangan sampai mentaklek niat. Jangan pernah teman-teman untuk mentaklek niat. Contohnya Bisa diperjelas mentaklek itu seperti apa? Mentaklek niat ini seperti contoh, ketika saya berada saya sholat, kami sholat subuh masalan atau sholat duhur. Di rakaat pertama saya sudah takbir rakaat pertama, setelah imam membaca Fatihah, kemudian saya berniat nanti di rakaat kedua saya akan membatalkan niat atau saya akan keluar dari sholat. Gitu. Nah, ini namanya taklek. Maka hukumnya seperti apa kalau seperti ini? Maka langsung dihukumi batal sholatnya seketika itu. Jadi intinya jangan bermain-main dengan niat dan jangan sembarangan niat. Jangan sembarangan niat. Karena ketika kita niat apapun kita sembarangan dan itu dianggap oleh syariat kan seperti itu. Baik, terima kasih Mas Ahmad atas segala ilmu yang sudah diberikan. Terima kasih atas paparan yang sudah dijelaskan kepada teman-teman. Dan kita akan kembali lagi minggu depan insya Allah ketika diberi kesehatan oleh Allah tentunya. Dalam pembahasan yang lebih luas lagi, kita bahas yang lebih komprehensif lagi dalam B2S, Bincang-Bincang Santri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.